Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita ya Bu ya, Pak, dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis dan disusun oleh Syekh Said Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita melanjutkan lagi bab solat ya Pak ya. Masih di bab solat tentang syurutus solah, syarat-syarat kita untuk solat. Kita masuk sekarang di poin yang keempat. Syarat untuk solat itu adalah satrul aurah. Ya, satrul aurah artinya adalah kita menutup aurat, Pak ya. Jadi syarat solat yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah satrul aurah, menutup aurat. Dalilnya apa Pak? Dalilnya itu surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Dikatakan ya bani adama, wahai anak Adam, khudzu zinatakum, ambillah, pakailah zinah kalian, inda kulli masjidin. Nah, arti zinah di situ Pak, khudzu zinatakum, ya, ambillah zinah kalian. Ya, zinah di situ artinya apa? Ma yasturul aurah, apa yang menutup aurat. Jadi arti khuzu zinatakum, pakailah zinah kalian di situ. Zinah itu artinya adalah ma yasturul aurah, apa yang menutupi aurat kita. Jadi bajunya kayak apapun, ya mau kurtah kayak saya atau misalnya baju koko ya Pak ya, atau baju biasa, ya serah sebenarnya. Yang penting di situ pada dasarnya menutupi aurat, ya, menutupi aurat. Sedangkan masjid di situ, ya, inda kulli masjidin, maksudnya adalah solat. Maksudnya apa? Solat. Artinya adalah usturu auratakum inda kulli solatin. Tutupilah aurat kalian setiap kali mengerjakan solat, Pak ya, solat. Kemudian suatu hari Salamah bin Al-Aqwa itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa usolli fil qamis, boleh enggak saya solat dengan qamis, qamis kain atau kemeja dan sejenisnya itu, ya. Kain lah kalau komis itu ya, bagian bawah ini ke bawah itu komis. Kata Rasulullah, gamis ya, zarrirhu, ini gamis yang belum dijahit Pak, komis itu. Kata Rasulullah, na'am zarrirhu walau bisyaukah, ya kamu, ya boleh kata Rasulullah, tapi zarrirhu, bahkan kalau seandainya harus di zarrirhu, diikat bisyaukah dengan peniti atau apa, ya apa itu nama, jarum ya Pak ya. Ya, jarum itu silahkan dilakukan. Artinya penting menutupi aurat. Nah, menutupi aurat. Itu disepakati oleh para ulama ya Pak ya. Ya, wajib udah hukumnya menutup aurat ketika sholat. Cuman sekarang yang para ulama itu berbeda batasannya. Berapa batasan aurat laki-laki dulu ya Bu ya. Kita lihat dulu aurat laki-laki. Ya. Jadi aurat laki-laki yang disepakati oleh para ulama Pak, aurat yang wajib ditutup oleh laki-laki
ya ketika sholat itu disepakati oleh ulama wajibnya apa? Al-kubul wad dubur. Kubul bagian depan, aurat depan itu. Wa kubur bagian belakang. Ya, tempat BAB, buang hajat semua itu, Pak. Nah, itu wajib ditutupi. Sepakat para ulama, enggak ada perbedaan di situ. Yang berbeda itu para ulama, Pak, mengenai paha, ya. Kemudian surah, pusar, itu aurat enggak bagi laki-laki atau tidak. Kemudian rukbah, lutut, itu para ulama berbeda itu. Dan dalilnya nanti sama-sama, bahkan nanti kita akan, kalau saya sabik ini sini mengutip Imam Nawawi nanti kalau nggak salah itu Pak. Ada kutipan terakhirnya nanti bisa dikatakan bahwasanya hadis Anas itu mengatakan paha itu bukan bagian dari aurat bagi laki-laki. Dan hadisnya lebih kuat secara sanad kata beliau daripada, jadi secara etika kita tutupi, etikanya ditutupi. Tapi secara kuatnya hadisnya, itu hadisnya mengatakan bahwasanya paha bagi laki-laki atau lutut itu enggak bagian dari aurat. Maka kita enggak bisa terlalu keras juga di sini sebenarnya, Pak ya. Yang wajib disepakati itu kubul dan duburnya nanti, Pak. Kalau paha, pusar, lutut, jadi secara etika yang paling dicintai, tadi nanti ada kutipan terakhirnya yang disukai oleh para ulama itu yang menutup. Tapi secara sanad hadis itu yang kuat itu yang mengatakan paha itu bukan bagian dari aurat. Jadi ada dua pandangan di situ, Pak. Nah, semuanya ada dasarnya dan dasarnya sahih semua. Dasarnya sahih. Ada beberapa riwayat itu. Yang pertama yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwasanya ini laki-laki, Pak Ibu. Kalau perempuan nanti lain lagi. Ya, ini laki-laki. Pandangan yang mengatakan bahwasanya paha, pusar dan lutut bagi laki-laki itu bukan aurat. Apa dalil mereka? Pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Bukhari sebagai catatan di bawah catatan kakinya itu, ya. Itu suatu hari Rasulullah duduk kasifan an fakhidhi. Rasulullah duduk buka paha beliau. Lagi duduk santai itu, Pak, di rumah itu. Buka paha beliau. Ya. Kemudian fasta'zana Abu Bakar, minta izin Abu Bakar, minta masuk. Fa'azina lahu wa huwa ala halihi. Silakan masuk kata Rasulullah. Diizinkan Abu Bakar dan beliau enggak menutupi pahanya. Jadi pahanya masih dibuka ya, Bu ya. Dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sta'zana Umar, kemudian Umar minta izin juga. Fa'azina lahu, diizinkan sama Rasulullah, wa huwa ala halihi, pahanya Rasulullah masih terbuka di situ. Masih terbuka. Ini riwayat Aisyah. Summa sta'zana Utsman, kemudian Utsman minta izin, maka fa'arkha alaihi siyabahu, ditutupi pahanya sama Rasulullah ketika Utsman masuk. Tapi Abu Bakar, Umar enggak. Nah, falamma qamu, ketika mereka pulang, kultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istazana Abu Bakar wa Umar fa'adzinta lahuma. Tadi Umar, Abu Bakar engkau izinkan. Wa anta ala halika, engkau dalam kondisi yang sama, yaitu paha engkau masih terbuka. Falamma istazana Utsman, ketika Utsman yang minta izin, itu arkhaita alaika siyabaka, engkau tutupi pahamu. Kenapa itu? Apa sebabnya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin, apakah saya enggak boleh saya malu dari seseorang, wallahi ya, demi Allah, innal malaika la tastahyi minhu, demi Allah sesungguhnya malaikat malu dari Utsman. Karena Utsman kan pemalu sifatnya, Pak ya. Jadi dibukanya pahanya oleh Rasulullah di hadapan Abu Bakar, enggak ditutup sama Rasulullah. Abu Bakar masuk masih terbuka, Umar masuk masih dibuka. Itu menunjukkan dalil pertama itu dia bukan bagian dari aurat karena dibiarkan terbuka. Karena Rasulullah enggak mungkin, kalau seandainya itu haram Rasulullah akan menutupinya. Nanti kita akan lihat riwayat lainnya, Pak ya. Riwayat kedua itu dari Anas, Pak.
Kalau Anas ini lebih jelas lagi. Ini yang paling sahih, paling kuat dalilnya ini. Anas ini, Pak. Ya, Anas bin Malik menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, pada hari Khaybar, ya, memerangi orang Yahudi, hasaral idara an fakhidhihi, beliau ngangkat sarungnya itu bagian bawah sampai kelihatan paha beliau ketika perang Khaybar itu, Pak. Hatta ini, kata Anas, sampai saya melihat la anzuru ila bayadi fakhidhihi, sampai saya melihat, kata Anas, putihnya paha Rasulullah itu. Ya, kita ini Pak ya, putih paha Rasulullah kelihatan sama Anas bin Malik. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Kemudian berkata Ibnu Hazm al-Andalusi, apa kata beliau? Maka sahih, berdasarkan riwayat Anas ini sahihlah bahwasanya, kata beliau, paha itu bukan bagian dari aurat. Karena kalau seandainya dia aurat, kata Ibnu Hazm al-Andalusi, maka Allah tidak akan pernah memperlihatkan itu, dan Rasul tidak akan membiarkan juga itu terlihat. Nah, karena beliau itu maksum, terjaga, ya, maksum dari kalangan manusia. Baik ketika ini, Pak, apalagi ketika menjadi nabi, ya. Beliau menjadi nabi, semua perbuatan apa yang beliau lakukan itu kan menjadi dalil, Pak. Ya, makanya nabi itu terjaga karena semua yang beliau lakukan, semua beliau ucapkan itu kan dalil. Ya. Makanya ketika terjadi kesalahan kecil, beliau kan maksum dari dosa besar. Kecil, misalnya abasa wa tawalla itu kan pernah berpaling beliau, langsung kena tegur. Di dosa kecil sekalipun itu langsung ditegur beliau. Kalau dosa besar nggak pernah Rasulullah melakukan. Maka kalau seandainya itu paha itu aurat, kata Ibnu Hazm al-Andalusi, pasti langsung kena tegur itu. Karena Allah tidak akan membiarkan itu terjadi. Apalagi itu ketika beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Ya, beliau tidak akan memperlihatkannya kepada Anas bin Malik dan selainnya. Karena beliau itu auratnya terjaga, Pak, ketika kenabian, bahkan ketika kecil sebelum menjadi nabi. Ketika kecil sebelum jadi nabi itu juga terjaga auratnya Rasulullah. Dalam riwayat Sahihain juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, cerita Jabir ini, Pak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang kulu ma'ahum al-hijarata lil Ka'bati. Itu Rasulullah ikut gotong royong memindahkan batu Ka'bah ketika itu. Sebelum beliau menjadi nabi, riwayat Jabir. Wa alaihi idharahu, beliau pakai izar bagian bawah dari baju itu. Kan dari izar, Pak. Maka pamannya Abbas, faqala lahu ammuhul Abbas, pamannya Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan kepada beliau, ya, ya bena akhi, wahai keponaanku, anak saudaraku, lau halalta idharaka, kalau kamu lepaskan, ya, izarmu itu, sarung kayak gini, sarungmu itu, kemudian faja'al tahu ala mangkibika dunal hijarah, kemudian kamu jadikan sebagai apa istilahnya, Pak? Nah, ini, Pak, ya. Itulah intinya, Pak, ya, paham ya, Pak, ya, untuk ini naruh ini batu biar nggak sakit punggungnya itu, ininya pundaknya, ya. Ya Rasulullah melakukan itu, Pak. Fahullahu, beliau lepas, waja'alahu ala mangkibihi, beliau letakkan di sini, kemudian tiba-tiba fasaqata maghsyian alaihi, tiba-tiba beliau pingsan. Belum sempat itu beliau mengangkat batu di situ, baru narok saja, itu beliau langsung pingsan. Pamaru iya ba'da zalikal yaum uryanan, sejak itu beliau nggak pernah, ya, buka sarung atau semacam itu lagi, ya, Pak. Itu terakhir kali dilihat sama Jabir itu. Sebelum jadi nabi itu, jadi terjaga, ya, Pak, ya. Ya, beliau terjaga. Itu pertama terakhir Jabir melihat seperti itu. Ya, artinya Rasulullah itu nggak mungkin melakukan sesuatu yang salah kemudian dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Pasti langsung tegur, ya. Ketika misalnya yang tadi kita ceritakan, ada Rasulullah sedang berbicara dengan orang Quraisy, datang Abdullah bin Ummi Maktum dalam riwayat itu. Kemudian beliau lagi sibuk ngomong, Abdullah bin Ummi Maktum pengen tanya, Rasulullah bermuka masam,
turun abasa wa tawalla itu. Jadi, kesalahan kecil kayak gitu saja abasa wa tawal turun wahyu langsung. Karena nggak boleh ada kesalahan dalam kenabian itu. Karena beliau nabi, kesalahan kekecilan apapun, sekecil apapun itu menjadi dalil. Makanya ada teguran maksum. Itu dalil yang kedua, Pak. Dalil yang ketiga itu riwayat Muslim dari Abul Aliyah Al-Barra berkata, sesungguhnya Abdullah bin Samit dariba fakhidayya. Jadi suatu hari Abdullah bin Samit ini memukul pahanya Abul Aliyah Al-Barra, sahabatnya, dipukul pahanya. Kemudian dia mengatakan, inni sa'altu Abuzar, aku bertanya kepada Abu Dzar. Kemudian dia juga melakukan hal yang sama, dipukulnya paha saya, kata siapa tadi, Abdullah bin Samit. Kemudian Abu Dzar mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memukul yang sama ke pahanya Abu Dzar, Pak. Nah, dipukul seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, sholli li waqtiha, salatlah pada waktunya. Yang menjadi dalil itu pukulannya itu, pukulan ke paha. Kenapa Ibnu Hazm menjelaskan di sini, Pak? Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya Zahiri sebenarnya, tapi dalilnya dia penjelasannya bagus di sini. Kalau seandainya paha itu, kata beliau, aurat, itu enggak akan disentuh sama Rasulullah SAW. Ya, tadi kan Abul Aliyah disentuh sama Abdullah bin Samit. Dia cerita, Abu Dzar juga melakukan itu kepada saya. Dia menceritakan Rasulullah menyentuh paha Abu Dzar, kemudian mengatakan, dikitnya kayak kita biasa ke teman, Pak, atau ke anak gitu ya. Ya, sholli li waqtiha, salatlah pada waktunya. Tapi sentuhan itu yang menjadi dalil, Pak. Kalau seandainya itu aurat, nyentuh paha itu, maka Rasulullah tidak akan melakukan itu, menyentuh pahanya sahabatnya Abu Dzar. Kan begini kira-kira contohnya, Pak. Ya, sholli, salatlah kamu pada waktunya, gitu nasihat. Jadi nyentuh itu. Nah, kenapa? Ya karena Nabi Rasulullah tidak akan menyentuh atau melakukan hal-hal seperti itu dengan tangannya yang mulia itu, yang memukul itu. Karena kalau seandainya ini aurat, nah, karena kalau seandainya aurat nggak akan melakukan itu kepada Abu Dzar. Abu Dzar memukul kepada Abdullah bin Abdullah bin Samit. Ya, kayak gitulah sampai akhir tadi ya, Pak ya. Nah, kenapa? Karena aurat itu walaupun dibalik pakaian itu tetap nggak boleh disentuh. Sama dengan kubur dan dubur itu, Pak. Maaf ya. Kalau disentuh kan nggak boleh, Pak. Walaupun di balik pakaian, tetap aja nggak boleh. Ya, apakah boleh misalnya perempuan yang nggak mahram itu, bukan suami istri misalnya, Pak, terus dipegang walaupun di balik baju misalnya, kan nggak boleh, Pak. Ya, aurat ya, Bu ya. Nah, nggak bisa. Nah, itu buktinya aurat. Nah, itu buktinya apa? Aurat. Ya, kalau seandainya aurat nggak boleh, gitu. Kalau seandainya aurat nggak boleh. Itu dalil. Itu dalilnya, Bu ya. Ya, kemudian riwayat lainnya juga banyak meriwayatkan, Pak ya, para sahabat itu melihat pahanya Abu Bakar terbuka. Ya, Anas bin Malik juga pernah melihat itu siapa mendatangi Qas bin Syammas ya. Itu juga pernah kebuka. Ya. Itu yang menjadi dalil mereka bahwasanya aurat itu, dalil itu paha itu bukan aurat. Kemudian sekarang kita lihat, Pak, Bu, dalil yang mengatakan bahwasanya dia aurat sekarang. Kalau tadi bukan aurat. Sekarang dalil yang menjadi mereka kelompok yang menyatakan bahwasanya dia aurat. Ya, bahwasanya dia aurat. Yang pertama itu riwayat dari Muhammad bin Jahash. Muhammad bin Jahash menceritakan, ini hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Bukhari dalam tarikhnya dan ditaklik dalam sahihnya. Bahwasanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'mar, suatu hari Rasulullah melewati Ma'mar. Ma'mar ini, Bu, Pak, yaitu kedua pahanya sedang terbuka. Ma'mar ini. Kemudian sama Rasulullah langsung ditegur. Ya Ma'mar, wahai Ma'mar, ghutta fakizaika, itu tutupi dua pahamu, kata Rasulullah. Ya, fa innal fakhizaini auratun, karena dua paha itu, kata Rasulullah, aurat. Rasulullah jelas juga mengatakan di situ aurat. Jadi kalau ini qauli langsung, Pak. Kalau tadi kan dilihat sama Anas, dilihat sama Aisyah, ya. Kemudian tadi juga ada riwayat dari perbuatan itu. Yang pertama itu perbuatan. Sekarang ucapan Nabi langsung. Ya Ma'mar, ghutta fakhizaika, tutupi kedua pahamu karena dia aurat. Nah,
aurat. Itu sahih Pak ya. Kemudian riwayat Jarhad juga menceritakan atau Jurhud di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melewati ya melewatinya wa ala burdatin, dia sedang duduk-duduk di atas selembar ini kayak gini Pak, duduk-duduk di sini ya. Dibentangkan tuh duduk di situ. Pahanya terbuka. Kemudian apa kata Rasulullah? Ghutta fakhidaika. Tutupi kedua pahamu kata Rasulullah kepada Jarhad. Tajurhud ya. Pembacaan kedua itu bisa Pak. Nah. Karena kata Rasulullah fa innal fakhs aurah, karena paha itu aurat kata Rasulullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dan berkata hasan, disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Nah ini dua ini menjadi dalil Pak, bagi kelompok yang mengatakan bahwasanya aurat paha itu aurat, karena Rasulullah langsung mengatakan tutupilah auratmu pahamu itu, karena keduanya adalah aurat. Nah kemudian komentar Imam Muslim Pak, kalau Imam Muslim itu mengatakan walil muslim fi hadza an yakhtar ra'yaini, bagi Muslim, bagi Imam Muslim itu silahkan siapa saja memilih salah satu dari dua pendapat ini. Kata beliau oke aja kedua pendapat ini. Ya. Maka kalau kita lihat misalnya sepak bola ya ternyata seperti itu Pak. Ya, kira dalilnya begitu ya. Ya. Jadi karena memang ini ya seperti itulah kira-kira tadi dua hadisnya, dua kelompok itu hadisnya sama-sama sahih di situ. Ya, sahih. Wa in kanal ahwat, kata beliau, walaupun hati-hatinya kata Muslim di sini Pak, fiddin an yastur musalli baina surratihi wa rukbatihi ma'am kana zalika. Walaupun hati-hatinya kata Muslim itu orang yang sholat itu menutupi antara pusar dan lututnya. Hati-hatinya Pak ya, ma'am kana zalika. Kalau Imam Bukhari gini komentarnya Pak. Kalau Imam Bukhari komentarnya itu hadisu Anasin asnad. Hadis Imam Anas bin Malik tadi yang melihat paha Rasulullah ketika perang Khaybar itu asnad. Asnad itu artinya pensanadannya lebih kuat dia. Jalur sanadnya itu kuat Pak. Bahwasanya beliau ini melihat paha Rasulullah ketika itu dan terbuka gitu. Wa hadisu Jarhad atau Jurhud ahwat, tapi hadis Jurhud, hadis yang mengatakan kedua paha itu aurat, itu kata beliau ahwat, lebih hati-hati. Ya, maka kita sebenarnya milih lebih hati-hati itu ya Pak ya. Tapi dengan catatan itu tadi, kita juga ketika mendapati orang membuka misalnya apa itu ya, cuman kita bisa mengingatkan, nggak bisa memaksakan di situ karena ada dasarnya mereka juga, dalilnya ada gitu. Cuman kita sendiri tentu memilih lebih hati-hati tadi itu. Ya, kita tutupi paha kita. Sholat ya tentu dengan cara yang terbaik, itu kira-kira gambarannya seperti itu Pak. Jadi ahwatnya di situ. Cuman dalilnya tadi itu asnad lebih kuatnya. Jadi kita memilih yang ahwat lah, yang hati-hati. Cuman kalau kita mendapati hal-hal seperti itu, paling kita bisa tidak menganggapnya sebagai kemungkaran gitu Pak. Cuman kita bisa berdialog paling, yaitu ditutupi pahanya, kira-kira gitu. Sebaiknya gitu. Tapi mengatakan itu kemungkaran, itu dosa, itu belum tentu bisa dikatakan begitu Bu. Karena dalilnya juga ada itu. Mengatakan dosa itu belum bisa juga gitu. Karena dalilnya ada gitu. Paling kita bisa mengatakan sebaiknya ditutupi. Itu idealnya dilakukan. Ya. Nah. Kemudian Pak, haddul aurati minal mar'ah. Kalau perempuan batasan auratnya gimana? Ya. Kalau perempuan, badadul mar'ah kulluhu aurah itu Pak, Bu ya. Badan perempuan itu semuanya aurat, ya, itu aurat. Yajibu 'alaiha sitruhu, wajib ditutupi semua badan itu ma'adal wajah wal kafain, selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau perempuan ya ketat Pak ya. Kalau laki-laki itu tadi ada khilaf itu. Kalau perempuan nggak ada khilaf di situ udah. Ya. Kecuali khilaf beberapa yang tidak dianggap sebenarnya. Nah, kalau jumhur lah atau semua ulama rata-rata begitu, kecuali beberapa pandangan yang mungkin agak berbeda ya Pak ya. Yaitu mengatakan mungkin berbeda dikit ya. Tapi yang jelas kalau yang jumhur ulama dari mazhab apapun itu mengatakan semua badan perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.
Dalilnya apa Pak? Firman Allah Ta'ala, Ibu ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka menampakkan zinatahunna. Zinatahunna itu artinya adalah mawadi' az-zinah ya, tempat-tempat zina ya. Zina itu perhiasan mereka ya. Badan mereka itu kan semuanya aurat illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, sebagaimana ada riwayat sahih dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haid kecuali dengan khimar. Khimar kan menutupi di atas ini ke bawah ini Pak ya. Nah, menutupi bagian kepala itu ya, kayak mukena kita itu lah ibu-ibu ya. Nah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Qala at-Tirmidzi hadis hasan ya. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atusullil mar'a fi dar'in wa khimarin biwairi idharin, boleh enggak perempuan itu, seorang muslimah perempuan salat di dir'. Dir' itu artinya adalah qamis ya, langsung kayak gamis itu Pak, Bu, ya khimar menutupi kepala di sini tanpa izar, artinya kayak gamis langsung enggak pakai izar bawahannya itu. Idza kanat dir'un sabighan, kalau seandainya gamisnya itu dalam panjang ke bawah, yughatti qadamaihi, kalau menutupi kedua kakinya qadamaiha, maka tidak ada masalah sama sekali. Ini riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Imam. Kalau perempuan ini jelas ya Bu ya, wajah dan telapak tangan itu udah pendapat minimalis itu ya. Sebagian nanti akan mengatakan cadar itu sunnah juga gitu, tapi pendapat minimalis banget ya, paling minimalis lah, minimal itu ya wajah dan telapak tangan itu harus itu yang cuman boleh terbuka, yang lainnya tidak, itu auratnya perempuan. Kemudian mayajibu minas siyab wa ma yustahabbu minha, apa yang wajib dari pakaian itu dan apa yang disunnahkan. Apa yang wajib bagi pakaian itu dan apa yang disunnahkan. Al wajib minas siyab, yang wajib dari pakaian itu mayasturul aurah, apa yang menutupi aurat, itu wajibnya ya Pak. Ya, kalau di sini dikatakan wa in kana satir dayyiqan yuhaddidul aurah, walaupun pakaiannya itu sempit membentuk baju tapi tetap harus ditutup gitu. Ya, walaupun idealnya jangan pakai baju sempit itu kita membantu aurat itu, apalagi ketika sholat ya Bu ya. Nah, tapi secara wajib itu dia sudah menutupi itu Bu ya. Makanya kalau kadang di barat itu kita lihat sholatnya kan pakai baju biasa dia, baju biasa hari-hari. Secara wajib dia udah cukup itu sebenarnya. Cuman idealnya nggak dapat gitu. Idealnya mustahabnya sunnahnya yang nggak dapat. Idealnya kan lapangkan. Cuman di sini dikatakan wajibnya itu yang menutupi aurat wa in kana satir, walaupun yang penutup bajunya itu dayyiqan, sempit, yuhaddidul aurah ya, menutup aurat. Penting memperlihatkan aurat itu. Apa namanya? Membantu auratnya. Itu wajibnya, standarnya itu. Cuman idealnya ya jangan begitu ya. Idealnya lapang lah. Bagaimana sabda Nabi, jangan membentuk aurat itu. Fa in kana khafifan, tapi kalau seandainya khafif Bu, Pak, Bu ya. Pakaiannya itu dia pakai celana laki-laki misalnya. Tapi atau perempuan pakai celana khafifan, tipis ya, menampakkan yubayyin launal jildi, menampakkan warna kulit, min waraihi, di balik baju itu, sehingga fayu'lam bayaduhu au hamratahu ya, nampak itu kulitnya putih atau merah itu, atau membayang dari bajunya itu Ibu ya Pak ya, maka lam tajus as-salatu fihi, enggak boleh berarti salat pakai kayak gitu ya. Apa baju Pak, transparan Pak, kelihatan gitu ya. Kulitnya pakai baju kayak gini misalnya. Pertama kan ibu-ibu berarti auratnya yang ke semua badan itu. Kalau bapak-bapak kan auratnya masih agak sedikit gitu ya. Laki-laki, perempuan enggak, agak banyak ibu-ibu itu. Auratnya semua badan itu. Nah, maka enggak boleh kalau seperti itu. Wa yajuzu sholatu fi saubil wahid. Boleh sholat dengan satu pakaian seperti gamis itu. Langsung satu. Ya, itu enggak ada masalah di situ. Atau kalau seandainya mukenahnya nyambung Ibu ya, enggak ada, itu kan ada ya mukena itu yang nyambung langsung gitu. Itu tidak ada masalah juga. Sebagaimana riwayat Salamah bin Al-Aqwa. Nah,
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang salat di satu pakaian, langsung satu, ya. Ya. Awalikul likum saubani, memang setiap kalian punya dua pakaian, kata Abu Hurairah. Kan ketika itu enggak semua orang punya dua, punya izar, punya atasan dan bawahannya, kan enggak semuanya. Sehingga satu itu tidak ada masalah sama sekali. Memang tapi disunnahkan. Wa yustahabbu an yusalliya fi saubaini aw aksar. Tapi disunnahkan untuk salat pakai dua pakaian atau lebih, ya. Kenapa? Ya, biar lebih menutupi. Wa an yatajammal, kemudian kalau laki-laki tentunya bertajammul, berhias, ya, semungkinnya, ya, sebisanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, kata Ibnu Umar, kalau kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kalau salat salah seorang di antara kalian, falyalbas saubaihi, pakai dua pakaiannya, fa innallaha ahaqqu man tazayyana lahu, Allah lebih berhak kalian berhias untuknya, ya. Pakai pakaian terbaik, Pak. Walaupun batas aurat tadi buat laki-laki misalnya pusar sama lutut, ya, bukan berarti kita nggak berhias, Pak, ya. Kan nggak mungkin juga kita cuman sholat pakai gitu saja, walaupun nanti secara hukum sah saja, Pak, ya, menutupi keduanya itu. Tapi kan secara ini enggak gitu, ya. Nah, nggak bisa kita melakukan seperti itu, gitu. Nah, fa illam yakun lahu saubani, kalau dia enggak punya dua pakaian, falyat tazir idza shalla, maka hendaklah dia, ya, memakai izar kalau salat. Wala yastamil ahadukum min salati istimalal yahud, jangan berpakaian seperti orang Yahudi. Yahudi itu, Pak, Bu, ya, istimalul yahud itu dia pakai pakaian itu enggak dari atas ke bawah itu. Mereka istimalul yahud itu dia enggak pakai lengan. Jadi enggak ada lengan. Jadi ketika ruku atau sujud itu auratnya kebuka. Nah, jadi apa itu, Bu? Semua ke bawah itu. Jadi enggak ada lengannya. Ya, enggak ada lengan itu yang enggak boleh, itu istimalul yahud itu udah. Harus ada lengan keluar ini. Khawatir nanti menyempit dia. Dalam beberapa penjelasan para ulama itu menyempit dia nanti. Dan itu dikhawatirkan. Nah. Kemudian, ya, itu udah bunyi ininya, Pak, ya. Nah, intinya ketika kita sholat, Pak, ya, kita pakailah pakaian yang terbaik, ya, pakai pakaian yang terbaik. Nah, sehingga sholat kita menjadi sholat yang terbaik juga. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian, ambillah pakaian yang menutupi aurat setiap kali kita menunaikan sholat. Itu masih pembahasan kita, Pak, ya, malam hari di maghrib kali ini tentang aurat. Insyaallah pembahasan berikutnya masih terkait dengan sholat juga, ya, syarat sholat ini, mengenai ini pembahasannya kashfur ra'si fis shalah, membuka kepala ketika sholat, ya, menghadap kiblat. Nanti hal-hal kayak gitu kita bahas nanti insyaallah temuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.